Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Mubarakan alayhi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa sallim tasliman katsiran usikum ibadallah wa iyyakum ibadallah faqad faza fawzan 'azima. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الآية صدق الله. وقال أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Al-ayat sadaqallahu alazim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam aqad al-jannah bil makarih wa aqad an-nar bis saqwat al-hadis atau kama qala. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Jalla karena pada hari ini Allah masih mentakdirkan kita bisa melangkahkan kaki kita menuju rumah Allah. Di antara sekian banyak rumah-rumah Allah yang ada di muka bumi, salah satunya adalah Masjid Batus Salihin. Dalam rangka melaksanakan ibadah sholat Jumat, semoga seluruh rangkaian ibadah kita di hari ini, baik yang wajib maupun yang sunnah, semoga semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Yang kedua, semoga seluruh amal ibadah kita, seluruh amal kebaikan kita nantinya di akhirat bisa menghapus seluruh dosa-dosa kita dan kesalahan-kesalahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran pada surah 29 di ayat yang ke-7, Al-Ankabut, apa kata Allah? Walladzina amanu wa amilus shalihat lanukaffiranna anhum sayyi'atihim wa lahdiyannahum ahsanal kanu ya'malun. Dan orang-orang yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan, kata Allah, pasti akan kami hapus segala kesalahan-kesalahannya dan mereka pasti akan kami beri balasan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Salawat dan salam senantiasa berlanjut pada junjungan kita Rasul Muhammad SAW beserta sahabat dan keluarganya yang senantiasa memberikan bimbingan dan suri keluarga kepada kita berupa dinul Islam. Semoga sampai akhir kita senantiasa berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau sehingga pada hari nanti kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Saudara, tidak henti-hentinya dan tidak bosan-bosannya ketika seorang khatib berdiri di mimbar pada khutbah yang pertama, beliau pasti berwasiat. Karena itu sudah tata cara seorang khatib di dalam memberikan khutbah Jumat agar khutbahnya sah dan sempurna. Maka izinkanlah pada khutbah saya pertama ini saya memberikan wasiat. Wasiat pertama, saya tunjukkan kepada diri pribadi saya selaku hamba Allah yang banyak salah, yang banyak hilaf, yang miskin ilmunya, yang fakir ilmunya. Dan wasiat yang kedua saudara tentu saya tunjukkan kepada saudara-saudara yang hadir di Masjid Batus Salihin ini. Wasiat itu adalah, tolong diperhatikan 5 menit saja, yang ngantuk tidak harus sebentar. Wasiat itu adalah, marilah kita senantiasa istiqomah meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah dengan cara melaksanakan semua yang diperintahkan Allah dan meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran pada surah ketiga ayat 102, apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah haqqa tuqatih, takwa yang sesungguh-sungguhnya, yang sebenar-benar takwa. Kemudian Allah lanjutkan ayat ini, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah sekali-kali kau mati kecuali dalam keadaan muslim. Janganlah sekali-kali kau mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Allah katakan inna dina indallahi Islam, sesungguhnya agama
syirik. Saya ulangi, selain Islam selama-lamanya tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita patut bersyukur saudara, sampai hari ini, sampai detik ini, sini kita, anak kita, istri kita, keluarga kita, menantu kita, hati kita, jantung kita masih senantiasa mengkaji ajaran agama Islam dan memandangkan kalimat tauhid la ilaha illallah, tidak ada ilah yang bersifat kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan sekali-kali kau mati kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Semoga yang ada di masjid yang mulia ini, jika sewaktu tadi oleh Allah semuanya husnul khatimah. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahmatullah. Pada khutbah saya yang sangat singkat, 15 menit ke depan di tempat yang sangat mulia ini, izinkanlah saya menyampaikan satu tema khutbah, yaitu mengejar absensi malaikat pencatat amal kebaikan. Saya ulangi, mengejar absensi malaikat pencatat amal kebaikan. Jangan sampai kau terlambat. Saudara, tolong perhatikan. Setiap orang itu punya batas waktu atau ajal. Dan ajal manusia yang satu dengan manusia yang lain tidaklah sama. Ada yang diambil oleh Allah masih bayi, ada yang diambil oleh Allah baru lahir, ada yang diambil oleh Allah anak-anak, remaja atau dewasa. Bahkan ada yang sudah tua renta, sakit-sakitan, keluar masuk rumah sakit, belum juga diambil oleh Allah karena memang belum waktunya. Sebagaimana nasihat Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran surah ke-7 ayat yang ke-34, apa kata Allah? Wa likulli ummatin ajal fa idza jaa ajalun la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dan setiap umat mempunyai ajal atau batas waktu. Apabila ajalnya telah tiba, maka mereka tidak bisa meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Tidak bisa diajukan dan juga tidak bisa diundur. Maka saudara, sebelum ajal menjemput kita, begitu mendengar suara adzan dikumandangkan, segeralah kau ambil air wudhu dan datanglah ke masjid dekat rumah Anda untuk melaksanakan sholat berjamaah awal waktu. Ketika muadzin tadi, Ustaz tadi mengumandangkan adzan, hayya 'alas shalah, mari melaksanakan sholat. Tinggalkanlah urusan dunia, tinggalkan urusan bisnis, jual beli, pekerjaan, hanya beberapa saja. Hayya 'alal falah. Kata Allah, hei sini, kuberi kau kemenangan, sini. Tapi kenyataannya sudah masih banyak saudara-saudara kita yang datang terlambat. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyerukan di dalam Al-Quran surah 62 di ayat yang ke-9. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ayat surah Allah. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, apabila telah disuruh untuk melaksanakan sholat Jumat, fas'au ila dzikrillah, segera kau kepada Allah, segera kau datangi masjid-masjid terdekat rumah Anda, datangi masjid-masjid dekat kantor Anda, dekat pekerjaan Anda. Wa dzarul bai', dan tinggalkan urusan jual beli, tinggalkan urusan dunia, urusan pekerjaan, urusan kantor, hanya beberapa saja. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahmatullah. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, hadis riwayat Bukhari nomornya 881 dan Muslim hadisnya nomor 850. Apa kata Nabi? Tolong perhatikan.
siapa yang berangkat sholat Jumat di awal waktu, Nabi mengatakan, apa katanya? Maka dia akan mendapatkan pahala seperti berkorban dengan seekor unta. Lalu Rasul melanjutkan sabda, dan barang siapa berangkat sholat Jumat di waktu yang kedua, apa kata Nabi? Nabi mengatakan dia akan mendapatkan pahala seperti berkorban dengan seekor sapi. Dan barang siapa yang berangkat sholat Jumat di waktu yang ketiga, dia akan mendapatkan pahala seperti berkorban dengan seekor kambing kibas dan bertanduk. Dan barang siapa yang berangkat sholat Jumat di waktu yang keempat, Nabi mengatakan dia akan mendapatkan pahala seperti berkorban dengan seekor ayam. Dan yang terakhir, barang siapa yang berangkat sholat Jumat di waktu yang kelima, terakhir, Nabi mengatakan dia akan mendapatkan pahala seperti berkorban dengan sebutir telur. Ada di Bukhari nomor 881 dan Muslim nomor 850. Lalu Rasul melanjutkan sabdanya. Tolong diperhatikan. Apa katanya? Dan setelah khotib berdiri naik mimbar membacakan khutbah Jumat, ya seperti ini, maka saat itu pula malaikat telah menutup lembaran buku catatannya, dan saat itu pula malaikat duduk di tengah-tengah para jamaah untuk mendengarkan khutbah Jumat yang dibacakan oleh seorang tabib. Lalu bagaimana Ustaz apabila ada seseorang datang sholat Jumat terlambat, di mana seorang khotib sudah berdiri di mimbar untuk membacakan khutbah Jumatnya, apakah sholatnya sah? Tolong diperhatikan. Saya jawab, dan tolong jangan tersinggung. Saya hanya menyampaikan hadis Nabi. Apabila ada seseorang datang sholat Jumat terlambat, di mana seorang khotib sudah berdiri di mimbar membacakan khutbah Jumatnya, apakah sholatnya sah? Jawabnya, sholatnya tetap sah, tetapi dia sudah tidak masuk dalam lembaran buku catatan malaikat tercatat amal kebaikan. Karena begitu seorang khotib berdiri di mimbar untuk membacakan khutbahnya, maka saat itu pula malaikat telah menutup buku catatannya. Maka izinkan di atas mimbar yang mulia ini, hamba yang bodoh ini, yang miskin ilmu ini, untuk memberikan nasihat kepada diri dan pribadi dan saudara saya yang ada di masjid ini. Kejarlah absensi malaikat tercatat amal kebaikan. Jangan sampai kau terlambat. Apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat Jumat, maka segeralah mendatangi masjid-masjid terdekat dengan pekerjaan Anda, dengan kantor Anda. Datanglah awal waktu, cari sholat terdekat. Tinggalkan urusan dunia, urusan kantor, urusan pekerjaan, urusan jual beli pada sementara waktu saja, agar kita mendapatkan absensi malaikat. Ditulis di lembar buku catatan malaikat, tercatat amal kebaikan sebagai hamba Allah yang datang sholat Jumat awal waktu, yang akan mendapatkan pahala seperti berkorban dengan seekor unta. Saudara, terakhir, kalau penduduk surga begitu menanti-nantikan datangnya hari Jumat, karena hari tersebut dinamakan Yaumul Majid. Apa itu Yaumul Majid? Yaitu hari tambahan kemuliaan dan kenikmatan. Dalam sebuah hadis yang panjang, Rasulullah SAW bersabda, apa kata Nabi? Penduduk surga tidaklah membutuhkan sesuatu yang melebihi kebutuhan mereka akan hari Jumat. Karena pada hari tersebut mereka bisa meraih tambahan kemuliaan. Pada hari tersebut mereka bisa meraih tambahan kenikmatan dengan melihat wajah Allah yang maha indah dan agung. Itulah sebabnya hari tersebut dinamakan Yaumul Majid.
yaitu hari menambah kemuliaan dan kenikmatan. Maka saudara, layaknya penduduk surga yang menambahkan kedatangan hari Jumat di akhirat kelak demi menambah kemuliaan dan kenikmatan, maka selayaknya pula orang-orang yang beriman yang masih ada di dunia ini senantiasa menambahkan dan merasakan kegembiraan ketika bertemu dengan hari Jumat untuk menambah keberkatan, ketaatan, dan amal soleh dia yang dilakukan. Saudara, tahukah engkau bahwa makhluk Allah yang mulia sangat memuliakan hari Jumat, bahkan mereka juga takut pada hari Jumat dikarenakan hari kiamat juga terjadi pada hari Jumat. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan di Ibnu Majah, hadisnya nomor 2279. Saya ulangi, hadisnya nomor 2279. Apa kata Nabi? Sesungguhnya hari Jumat adalah pemuka hari dan merupakan hari paling agung di hadapan Allah. Hari Jumat lebih agung di hadapan Allah daripada hari raya Idul Adha dan hari raya Idul Fitri. Dan dalam hari Jumat juga terjadi 5 hal. 1. Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam pada hari Jumat. Yang kedua, Allah mengeluarkan Nabi Adam dari surga juga pada hari Jumat. Dan yang ketiga, Allah mewafatkan Nabi Adam alaihissalam juga pada hari Jumat. Dan yang keempat, tolong perhatikan. Yang keempat, Allah senantiasa mengabulkan doa-doa hambanya pada hari Jumat selagi dia tidak meminta sesuatu yang haram. Saya ulangi, Allah senantiasa mengabulkan doa-doa hambanya pada hari Jumat selagi dia tidak meminta sesuatu yang haram. Dan yang terakhir, pada hari Jumatlah kiamat akan terjadi. Dan tidaklah malaikat yang didekatkan dan juga langit, bumi, angin, gunung dan lautan, melainkan mereka takut pada hari Jumat. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2270. Saudara-saudara kaum muslimin jemaah salat Jumat, rahimani wa rahimakumullah. Di khotbah yang pertama ini kita tutup dengan hadis yang disampaikan oleh Abu Dawud. Apa kata Nabi? Pada hari Jumat maka setan akan berpagi-pagi dengan membawa benderanya menuju pasar-pasar sambil menaburkan rintangan atau penghalang-penghalang agar umat muslim tidak melaksanakan sholat Jumat. Dan sementara itu para malaikat juga berpagi-pagi datang ke pintu-pintu masjid untuk mencatat amal perbuatan manusia. Siapa yang datang awal hingga berikutnya dan berikutnya, lalu malaikat tersebut menutup lembaran-lembaran buku catatannya saat khotbah berdiri. Saudara, ternyata setiap hari Jumat Allah mengutus malaikat pencatat amal kebaikan turun dari langit berdiri di pintu-pintu masjid untuk mencatat siapa yang datang awal hingga berikutnya dan berikutnya. Ajiru bisolah wa ajiru bitaubah. Segera kau sholat sebelum kau disolati. Wa ajiru bitaubah, dan segera kau taubat sebelum ajal menyebut. Inna Allah malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Aqulu qawli hadza astaghfirullah. Inna Allaha ghafurur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa sallallahu alaihi wa sallam wa sayyidina Muhammadan wa rasulullah sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi katsiran fikum ibadallah wa iyyakum bittaqwallah wa faza fawzan azima. Saudara, pada khutbah ini izinkan akan menyampaikan satu kesimpulan dari hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Muslim. Tolong perhatikan.
Apa kata Nabi? Barang siapa yang berwudu dari rumah, lalu ia menyempurnakan wudunya, selanjutnya ia pergi ke masjid untuk mendirikan sholat Jumat. Setibanya ia di masjid, ia diam, tidak berbicara sendiri, dan dengan khusyuk dan hikmat mendengarkan khutbah, maka Nabi mengatakan dosa-dosanya selama 1 pekan diampuni Allah. Ditambah lagi dengan dosa-dosanya selama 3 hari. Dan barang siapa yang menyentuh kerikil, zaman Nabi masjidnya belum ada karpet, dari pasir, banyak kerikilnya. Kalau sekarang main HP, barang siapa yang main HP, ini Nabi yang mengatakan, atau berbicara sendiri, bergurau alias berpaling dari mendengarkan khutbah, maka ia telah berbuat sia-sia alias kehilangan pahala salat Jumat. Maka saudara, ketika seorang khatib berdiri imbar untuk membacakan khutbahnya, maka hendaknya kalian diam dan mendengarkan sampai selesai. Dan setelah sholat Jumat selesai didirikan, maka bertebaran bagi muka bumi ini untuk mencari rezeki dan karunia Allah. Mari kita berdoa bersama-sama, semoga Allah mengampuni segala dosa kita, baik dosa yang besar maupun yang kecil. Semoga Allah jadikan keluarga kita sakinah, mawaddah warahmah, putra putri kita soleh-solehah, dan semoga di akhirnya kita semuanya husnul khotimah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayya warhamhum kama rabbayana shaghira. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna as'aluka bi husnil khatimah. Allahumma arzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilna jannata marra ya aziz ya ghafar ya rabbal Inna Allah malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Qul qawli hadza astaghfirullah innahu ghafurur rahim. Rabbi ighfir warham wa anta arhamur rahimin wa la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana.